Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2106 sampai bab 2110. Hari ini, seorang ahli wanita misterius dari Tian's Mansion telah lahir dengan temperamen yang berapi-api dan tamparan yang mengejutkan dunia. Semua pihak kaget, menyebabkan reaksi berantai. Richard merasa ngeri. Sesuai ekspektasinya, Tian's Mansion pada akhirnya akan mengambil tindakan, tetapi kartu trufnya terungkap sedikit demi sedikit. Tapi siapa yang menyangka Tyrannosaurus betina akan langsung keluar? Siapa yang takut dengan sifat pemarah ini? Kekuatan tamparan itu terlalu menakutkan. Ini membuat takut semua orang. Richard segera mengirimkan foto dan video nenek moyang perempuannya ke laboratorium dewa. Setelah beberapa detik, hasilnya keluar. Tidak ada informasi tentang orang ini di database besar laboratorium dewa. Bahkan tidak sedikit pun, kalian pasti tahu kalau mentor Li Ziran dan mereka bertiga di Tian's Mansion sudah ketahuan. Orang ini tidak punya informasi ini. Richard langsung kaget dan berkeringat dingin, sangat buruk. Kejadian ini bahkan membuat khawatir para eksekutif inti laboratorium dewa. Misalnya, atasan langsung Richard dan orang yang bermain joker poker secara aktif memberikan perhatian. Di lapangan, boom, dengan suara gemuruh, leluhur perempuan itu muncul di depan Li Songkui dan yang lainnya. "Apakah kamu akan menangkap muridku?" Dia bertanya dengan tajam. "Aku," Li Songkui terkejut, boom. Tetapi nenek moyang perempuan itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan menamparnya. Wajah Li Songkui ditampar berkeping-keping. Deformasi tubuh Li Songkui menjadi semakin serius. "Saya sangat takut." Kesadaran Li Songkui kabur dan kosong sama sekali. "Apakah kamu yang ingin menangkap muridku?" Nenek moyang perempuan itu memandang yang lain lagi. Boom, nenek moyang perempuan menamparkan wajah orang-orang ini berulang kali. Setiap tamparan akan menjungkirbalikkan dunia. Tamparan yang tampak sederhana dan biasa ternyata membawa dampak yang sangat buruk. Dengan setiap tamparan, semua orang merasa dunia seolah-olah akan hancur. Li Wenhai dan yang lainnya dicambuk satu demi satu. Deformasi tubuh mereka semakin serius, terutama wajah mereka yang terkoyak-koyak, dan kecepatan pemulihan mereka melambat lagi dan lagi. Sakit, hilangkan rasa sakit seperti jiwa. Membuat semua orang mengeluarkan suara kesakitan yang menyayat hati. Rasanya seperti jiwa mereka terpanggang, takut, mengerikan. Li Wenhai dan yang lainnya menjadi gila. Bukankah ini terlalu menakutkan? Awalnya diperkirakan bahwa karena keabadian tubuh energi murni, mereka dapat mengamuk. Bahkan jika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena sekuat apapun lawan Anda, mereka tidak bisa mengalahkan Anda. Mereka menjalani berbagai tes di laboratorium para dewa, dan hasilnya sama saja. Mereka abadi, ia tidak bisa dibunuh sama sekali. Bahkan Richard mengatakan bahwa dia tidak dapat memikirkan cara untuk menangani tubuh energi murni. Dalam arti tertentu, mereka tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak bisa dibunuh. Mereka hanya akan dimakan hidup-hidup oleh mereka. Jadi Li Songkui dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak bisa dibunuh, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Karena tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Namun hari ini, pemahaman mereka terbalik. Pertama, mereka dipukuli hingga tidak mampu melawan. Kedua, mereka benar-benar merasakan sakit. Ketiga, tubuh mereka cacat parah dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Saat ini, mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam saat menghadapi leluhur perempuan ini. Untuk pertama kalinya, rasanya mereka benar-benar akan mati. Mereka merasa jika dipukul beberapa kali lagi oleh nenek moyang perempuan, energinya akan hilang dan tubuh mereka akan hilang. Dan mereka mati, mereka tidak benar-benar abadi. Hanya saja aku belum pernah bertemu orang yang kuat.
Ada perasaan yang meresap bahwa mereka benar-benar akan mati, dan semua orang ketakutan. Setelah Lee Songkui berdiri, dia menahan rasa sakit yang menyayat hati dan segera berteriak, "Wanita ini sangat kuat, kita tidak bisa dikalahkan olehnya satu persatu. Ayo bekerja sama." Di bawah komando Lee Songkui, puluhan orang berkumpul. Menatap leluhur perempuan, tubuh energi murni benar-benar bisa mati. Inilah perasaan mendalam dari pihak-pihak yang terlibat. Mereka sangat takut untuk datang sendiri, wanita ini sangat galak. Aku belum pernah melihat yang sekejam ini, sangat takut. Jadi Lee Songkui ingin mengumpulkan semua orang untuk menghadapi leluhur perempuan. Ini adalah aksi kolektif pertama kami akan memberitahu Anda betapa kuatnya kami. Mata Lee Songkui penuh percaya diri. Ada lusinan dari mereka bersama-sama, tetapi mereka sama sekali tidak menganggap serius nenek moyang perempuan. Bersama-sama mereka melakukan tindakan yang mengejutkan. Terlebih lagi, Richard dengan hati-hati mengatur serangkaian taktik kooperatif untuk mereka. Biarkan mereka memaksimalkan kekuatannya masing-masing. Untuk mencapai efek 1+1 menjadi lebih besar dari 2. Jadi semua orang mengambil tindakan bersama, dan semua orang mendapatkan kepercayaan diri. Jika semua orang mengalahkan orang di depannya lagi, mereka sungguh mengejutkan seluruh dunia. Setiap orang menjadi semakin bersemangat. Momentum mereka berubah, dan hembusan keheningan mematikan keluar, memenuhi seluruh tempat. Richard dan laboratorium dewa penuh dengan harapan dan keyakinan. Mereka sangat ingin melihat kemenangan. Melihat semua orang di Lee Songkui bersatu, nenek moyang perempuan hanya mencibir. Keluar, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan tanah berguncang, mengguncang semua orang hingga berkeping-keping. Momentum mengerikan sedang menyebar. Semua orang merasa ada yang tidak beres, seolah-olah telah terjadi sesuatu di tempat ini. Hah, tidak. Ini. Kenapa aku dibatasi? Aku tidak bisa menggunakan energiku. Wajah Lee Songkui berubah drastis. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Aku merasa ada sesuatu yang menekanku. Aku tidak bisa bergerak, seluruh tubuhku sepertinya dibatasi. Apa yang terjadi? Ada apa dengan kita? Semua orang tercengang, mereka dibatasi. Bahkan kekuatan paling dasar pun tidak dapat digunakan. Yang sedikit lebih lemah bahkan tidak bisa bergerak. Ini, mungkinkah mereka semua melihat nenek moyang perempuan? Dia baru saja menghentakkan kakinya, yang sepertinya telah mengubah elemen seperti medan magnet di sini. Batasi energi mereka secara langsung, biarlah mereka tidak bisa tampil sama sekali. Nenek moyang perempuan memandang mereka tanpa ekspresi, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan menyerang dengan tamparan di udara. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba ditarik keluar. Gemuruh, dunia terkejut, hampir seluruh ibu kota berguncang. Awan gelap di langit segera menghilang. Lee Songkui dan puluhan lainnya terlempar ke tanah. Tanda tamparan seukuran 4 lapangan sepak bola jatuh ke tanah, sedalam beberapa meter. Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Kekuatan tamparan sungguh menakutkan. Apakah ini Tuhan? Mengapa wanita paruh baya ini begitu menakutkan? Adapun Lee Songkui dan lainnya langsung difoto dan dijadikan kue. Dengan tamparan nenek moyang perempuan ini, setengah dari tubuh energi mereka hancur. Separuh sisanya diserahkan kepada mereka untuk bertahan hidup. Ternyata nenek moyang perempuan itu penyayang. Kalau tidak dia akan membunuh mereka semua dengan satu tamparan. Alasan menyimpannya adalah untuk membawanya kembali ke Tian's Mansion untuk dipelajari. Bagaimana cara membunuh tubuh energi murni? Nenek moyang perempuan Tian's Mansion memberikan jawabannya hari ini. Cukup kuat, bukankah mereka terbuat dari energi yang mengerikan? Kemudian hilangkan energinya secara langsung, bukankah mereka sudah mati? Tentu saja, bagi orang awam, energi yang menyusun tubuhnya terlalu menakutkan. Bagaimana bisa dengan mudahnya terhempas? Sangat tidak mungkin. Secara khusus, energi yang dihasilkan oleh tumbukan partikel super yang ditemukan oleh Su Zhengji bahkan lebih mengerikan.
Ini mengharuskan orang ini menjadi cukup kuat. Nenek moyang perempuan berteriak ke arah tertentu. Apakah kamu melihatnya? Ini solusinya, banyak sampah. Masalah sepele seperti itu akan mempengaruhi murid-muridku. Nenek moyang perempuan itu sedang mengajari Tian's Mansion bagaimana melakukan sesuatu. Nenek moyang perempuan berteriak lagi. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Siapapun yang punya ide harus menjauh dariku. Terutama siapapun yang berani mengambil keuntungan dari murid-muridku. Aku tidak peduli siapa mereka. Aku akan melakukannya, hancurkan mereka secara langsung. Mendominasi, lindungi anak sapi, yang paling mendominasi dalam sejarah. Nenek moyang perempuan memperingatkan Xiao Xiao di seluruh dunia untuk tidak menerima ide Daxia. Apalagi ide muridnya, jika di masa lalu, tidak peduli siapa yang memperingatkan. Bahkan jika Ye Junlin menyelamatkan Daxia berkali-kali, beberapa orang di luar negeri akan mengabaikannya begitu saja. Sebab, efek jera saja tidak cukup. Tetapi hari ini leluhur ini mengeluarkan suara yang membuat semua orang takut. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut menjatuhkan semua badan energi murni ini ke tanah dengan satu tamparan? Tepat ketika berbagai kekuatan di berbagai negara sedang mempelajari cara menangani tubuh energi murni, nenek moyang perempuan keluar secara langsung. Dia dapat membunuh tubuh energi murni. Kejutan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan hati Richard berdebar kencang dan wajahnya sangat jelek. Dia ketakutan. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa atasan langsungnya mengatakan bahwa laboratorium dewa dapat menangani benda energi murni. Ternyata di mata orang yang benar-benar kuat, tubuh energi murni ibarat ayam yang lemah dan mudah dihancurkan. Sebelum mencapai level Su Zhengji, mereka semua hanyalah sampah. Dengan cara ini, semua rencana Richard menjadi sia-sia. Rencana awalnya adalah menggunakan orang-orang seperti Li Songkui untuk mengeluarkan kartu truf Tian's Mansion sedikit demi sedikit. Tian's Mansion perlahan-lahan akan mengirimkan master yang lebih banyak dan lebih kuat. Setidaknya diperlukan 10 batch, kemudian dia bisa menganalisis selusin ahli di Tian's Mansion. Bagaimanapun, dalam ekspektasinya, tidak mudah bagi Tian's Mansion untuk menangani lusinan badan energi murni Li Songkui. Setidaknya kulitnya perlu dikupas, bahkan akan ada lebih dari selusin kumpulan master. Hampir mengungkap sebagian besar kartu truf Tian's Mansion. Tapi siapa sangka nenek moyang perempuan akan muncul. Semuanya ditampar ke tanah, semua orang tahu bahwa dia menahan diri. Kalau tidak, Li Songkui dan yang lainnya akan benar-benar ditampar sampai mati olehnya. Mengerikan, satu tamparan menyelesaikan masalah. Richard tercengang, Tian's Mansion bahkan lebih tercengang. Apa yang mereka pikirkan terpecahkan begitu saja. Namun terkadang bersembunyi dan bersembunyi belum tentu merupakan hal yang baik. Anda harus tegas dan menangani akar permasalahannya secara langsung. Apakah kamu mengerti sekarang? Tian's Mansion dan klan Baolong sangat kuat, sama seperti kamu tidak tahu seberapa kuat laboratorium dewa, kata-kata atasan langsungnya. Seperti air dingin yang dituangkan ke kepala Richard. Dia masih sombong. Saya ingin menggunakan badan energi murni ini untuk menguji kartu truf Tian's Mansion. Tapi hasilnya jelas, gagal, dan dia mengeluarkan orang gila, mengejutkan seluruh dunia. Dalam organisasi Alkitab, dewa jahat dan yang lainnya akhirnya mengetahui apa yang dikatakan dewa kegelapan dan rasa jijiknya terhadap tubuh energi murni. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tubuh energi murni menjadi rentan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda tidak cukup kuat. Rumah Tian's dan klan Baolong tidak boleh tersinggung. Pada dasarnya, selama Daxia memiliki sejarah yang panjang, klan Baolong dari rumah Tian's memiliki warisan yang dalam. Dewa kegelapan mengatakan, "Ini, ibu kota Daxia." Nenek moyang perempuan menyeret puluhan Li Songkui pergi dengan seutas tali. Dia ingin menyerahkannya ke Tian's Mansion untuk penelitian. Meskipun mereka lemah di depannya, mereka tetap berarti bagi Daxia. Orang-orang dari Tian's Mansion segera datang menyambutnya. Semua orang menyeka keringat dingin.
bukankah amarah nenek moyang perempuan ini terlalu meledak-ledak? 3 kali 5 dibagi 2 akan diselesaikan. Ini sangat tegas. Sebelum menyerahkan orang itu, nenek moyang perempuan memandang semua orang dengan jijik. Hanya kamu ayam dan anjing, bahkan jika aku memberikan muridku Junjun kepadamu, kamu tidak dapat membawanya pergi. Hah, semua orang tercengang, namun dia segera menyadari arti kalimat ini. Sederhana saja, yang dimaksud nenek moyang perempuan adalah bahwa Junjun cukup kuat, dan bahkan jika dia diberikan kepada mereka, mereka tidak akan bisa membawanya pergi. Semua orang terkesiap. Apakah anak nakal begitu kuat? Pikirkan juga, bakat terkuat, ditambah bimbingan dari nenek moyang. Semua pihak telah berubah. Bisa dibilang tamparan nenek moyang perempuan mengantarkan era baru. Tubuh energi murni diselesaikan dengan cara ini. Itu juga diambil oleh Tian's Mansion untuk penelitian. Setelah nenek moyang perempuan kembali, para jenderal besar bersembunyi jauh. Meskipun nenek moyang perempuan melanggar terlalu banyak aturan dengan melakukan ini, hal itu menimbulkan terlalu banyak sensasi. Ini mungkin telah mengubah lintasan beberapa waktu atau sesuatu. Tetapi bahkan para jenderal hebat pun tidak berani mengatakannya. Jangankan mereka, bahkan pemimpin Tian's Mansion, Panglima Tian's Mansion, tidak bisa mengatakannya, bukan. Mereka bisa bersembunyi sejauh yang mereka bisa. Kali ini, posisi Junjun langsung ditetapkan. Anak yang tidak boleh kamu macam-macam. Tapi orang-orang di Tian's Mansion tahu lebih baik untuk tidak main-main dengan anak ini. Kali ini dunia melihat seorang leluhur. Namun perlu Anda ketahui bahwa ada lebih dari 10 leluhur yang berdiri di belakang anak ini. Itu saja, jika lebih dari selusin leluhur berdiri bersama, itu tidak terbayangkan. Tapi ini tidak diketahui dunia luar. Mereka semua mengira Junjun hanya memiliki satu master ini. Orang-orang di Tian's Mansion menderita. Bahkan para jenderal besar pun tidak berani menyinggung, apalagi orang lain. Pembunuh biasa di industri Kunlun dan yang lainnya menghela nafas lega. Sekarang Ye Junlin bisa terus mundur. Yang mengejutkan mereka adalah Tian's Mansion diam-diam mengirimkan 2 badan energi murni untuk mereka pelajari. Faktanya, anggota Tian's Mansion yang datang untuk memberikannya tidak tahu mengapa mereka ingin memberikannya kepada industri Kunlun. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa ini diberikan oleh Pavilion Tianji. Dengan cara ini, industri Kunlun dapat mempelajari badan energi murni dari sumbernya hingga menargetkan pertahanan. Buyi Kilinggat bahkan bertanya kepada perwakilan Tian's Mansion, apakah Ibu Tuan Ye baik-baik saja? Beberapa perwakilan Tian's Mansion bingung, apa Ibu Tuan Ye? Kami tidak tahu. Buyi Sasen cemas, tidak. Bukankah Tian's Mansion menyelamatkan orang itu sejak awal? Hah? Apakah ada hal seperti itu? Tidak, sama sekali tidak ada apa-apa. Terlebih lagi, jangan berpikir tentang Tian's Mansion. Apakah Anda perlu menyelamatkan orang secara diam-diam? Kapan kamu menyelesaikan masalah ini dengan penuh semangat dan tegas kali ini? Dewa pembunuh Buyi dan yang lainnya tercengang. Memang, tidak perlu menyelamatkan orang secara diam-diam. Nenek moyang perempuan keluar dan menamparnya sampai mati. Siapakah orang yang menyelamatkan Ibu Ye Junlin? Semua orang bingung. Mari kita bicara tentang keluarga Li dan Zhao. Meskipun Li Wenhai dan lainnya ditangkap hidup-hidup, status mereka tidak berkurang sama sekali. Mengapa? Hanya karena mereka adalah keluarga Junjun. Semua orang tahu kalau nenek moyang perempuan melindungi anak sapi. Siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Junjun? Mereka adalah keluarga kaya nomor 1. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya kita akan bergantung pada Ye Junlin untuk mewujudkan keinginan kita. Tuan Li dan yang lainnya menghela nafas. Saat nenek moyang perempuan menamparnya, seluruh dunia tampak sunyi. Laboratorium Dewa dan Richard ternyata jujur. Saya sangat takut dipukuli. Semua pihak perlu mengevaluasi Daxia. Semua kekuatan benar-benar tidak bergerak sama sekali. Kecuali kekuatan ras kuno itu, sebenarnya tidak ada pergerakan dari yang lain.
Namun hal ini memberi waktu bagi industri Kunlun untuk berkembang pesat. Konglomerasi industri yang didukung semua pihak ini tumbuh dengan laju yang mengkhawatirkan. Mengembangkan senjata dan teknologi canggih, 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Banyak hal telah berubah di semua sisi. Ini benar-benar berpacu dengan waktu. Kita semua memahami bahwa era baru akan segera datang, dan siapapun yang lambat kemungkinan besar akan tersingkir di masa depan. Orang yang paling banyak berubah adalah Li Ziran. Dalam 3 bulan ini, ditambah waktu sebelumnya, Dewa Kegelapan menggunakan berbagai cara untuk menginspirasi Li Ziran. Boom! Akhirnya pada hari ini, Istana Organisasi Alkitab mengeluarkan suara teredam. Awan di langit tersebar, bumi bergetar, dan burung serta binatang berlarian. Hahaha, berhasil dari langit. Tawa Dewa Kegelapan terdengar. Li Ziran yang baru muncul, ini. 18 malaikat kegelapan semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Apa yang terjadi selama ini? Apakah Dewa Kegelapan telah mengeluarkan potensinya sepenuhnya? 18 malaikat hitam dan anggota organisasi Alkitab lainnya sudah cukup kuat. Tetapi mengapa mereka menunjukkan ekspresi seperti itu ketika melihat Li Ziran? Itu karena mereka merasakan penindasan dari Li Ziran yang mirip dengan Dewa Kegelapan. Yang berarti bahwa meskipun Li Ziran tidak sebaik Dewa Kegelapan, dia masih sangat dekat. Ini terlalu buruk, mereka akhirnya tahu kenapa Dewa Kegelapan langsung memilih Li Ziran sebagai muridnya. Inilah jawabannya, karena dia bisa menjadi sangat kuat. Mulai hari ini, kamu adalah permaisuri organisasi Alkitab, statusmu adalah yang kedua setelah aku. Dewa Kegelapan langsung menyebut Li Ziran sebagai permaisuri. Semua orang terkejut tapi kagum. Sisi lain, semua orang di Buyi Killing God mengkhawatirkan keselamatan Zhou Yingying dan mulai mencari Ye Junlin. Setelah berusaha keras, Suzaku akhirnya menemukan tempat Ye Junlin mundur. Setelah penyelidikan berulang kali tanpa hasil, Buyi Sasen dan beberapa orang lainnya masuk ke tempat peristirahatan Ye Junlin. Namun ternyata Ye Junlin hilang. Hah? Bukankah Tuan Ye sedang mundur? Kenapa dia hilang? Buyi Sasen dan yang lainnya tercengang. Setelah melihat-lihat, Kilin berkata dengan terkejut, saya telah pergi setidaknya selama 3 bulan. Suzaku, apakah kamu salah? Bos tidak mundur sama sekali di sini. Tanya King Long. Xuanwu dan Baihu berkata pada saat yang sama. Tidak mungkin, kami membantu Suzaku menemukan tempat ini. Bos sedang mundur di sini sebelumnya. Iya. Tidak mungkin salah, bos sedang mundur di sini, soalnya, ini adalah semua ditinggal bos. Suzaku juga berkata. Kilin memikirkannya dan mau tidak mau berkata, pasti bosnya mundur ke sini dan pergi sekitar 3 bulan yang lalu. Bukankah saat itu badan energi murni seperti Li Songkui merajalela? His, semua orang berteriak satu demi satu. Sebuah pemikiran buruk muncul di benakku. Ternyata Ye Junlin sudah dibebaskan dari pengasingan saat itu. Bukankah itu berarti pelepasannya dari pengasingan berarti dia dapat menyelesaikan tubuh energi murni? Saya kira bos ingin mengambil tindakan pada saat itu. Tetapi nenek moyang perempuan Tian's Mansion muncul, saya kira bos tidak mengambil tindakan. Seru Kilin, semua orang tersenyum. Ternyata bos sudah keluar dari pengasingan lebih awal. Pembunuh Buyi mengerutkan kening. Lalu kemana saja Pak selama 3 bulan terakhir ini? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Logikanya, dia harus bertemu kami setelah dia keluar dari pengasingan. Benar. Saya tidak tahu, tidak ada berita, semua orang menggelengkan kepala. Kilin tersenyum, menurut gaya bosnya, dia pasti melakukan sesuatu yang besar, alasan mengapa dia tidak menghubungi kami mungkin karena dia takut ketahuan. Bagaimanapun, industri Kunlun telah berkembang ke skala tertentu sekarang, dan kita belum tentu aman, penargetan belum tentu diperlukan. King Long juga mengangguk, ya, jika bos membutuhkan kita, dia pasti akan menghubungi kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengembangkan industri Kunlun.
Qilin sedang mencari meneruskannya. Bos keluar dari pengasingan selama 3 bulan. Sudah berbulan-bulan. Saya pikir akan ada beberapa gerakan segera. Ini pasti akan menjadi langkah besar. Nantikan itu, semua orang mengerti. Ye Junlin telah keluar dari isolasi selama 3 bulan tanpa kabar apapun. Jadi dia pasti merencanakan sesuatu yang besar. Itu benar, Ye Junlin sudah meninggalkan pengasingan. 3 bulan yang lalu, ketika Li Songkui dan yang lainnya membuat kekacauan, dia keluar dari pengasingan. Dia sudah lama ingin menangkap semua ini dalam satu gerakan. Tapi Li Songkui dan yang lainnya tersebar terlalu jauh. Bekerja berpasangan di suatu area, tidak mungkin untuk fokus pada satu bagian sama sekali. Ye Junlin sedang menunggu kesempatan bagi mereka semua untuk berkumpul. Kesempatan datang ketika tiba waktunya untuk bernegosiasi dengan Tian's Mansion. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, nenek moyang perempuan itu berlari keluar. Ye Junlin hanya bisa menyerah. Saya juga merasakan kekuatan bertarung yang luar biasa dari nenek moyang perempuan saya. Saya juga mengetahui tentang kondisi Junjun. Dia tidak perlu khawatir lagi. Di mana Ye Junlin sekarang? Bersambung.